kenapa ya mulut aku tuh terasa kering gitu ya, kemudian rasanya pahit. Ini kenapa ya kak, air liurnya itu kayak kering, gak ada sama sekali. Ini apa yang terjadi, apakah itu dari asam lambung? Dan ini juga ada yang ngerasain kebalikannya, bun, aku malahan kayak bawaannya pengen buang air liur terus, kan keluar terus air liur. Kemudian ada juga yang sering terbangun tengah malam karena kembung, tiba-tiba asam lambung kambuh. Aku bakal bahas di sini, perutnya sering mual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kemarin aku 2 hari yang gak live karena lagi ada kegiatan. Dan saat itu lagi acara maulid ya, dimana-mana merayakan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah aku juga diberi kepercayaan untuk mengisi acara di beberapa acara maulid ya. Dan ini semoga juga menjadi motivasi buat kalian kalau asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan kalian gak usah takut, gak usah cemas, karena sebelum kalian ngalamin penyakit ini sudah ada orang-orang terdahulu yang mengalami juga sensasi atau penyakit yang sama seperti kalian. Tapi kita bisa bangkit, bisa sehat lagi. Dengan catatan kita harus merubah pola pikir, pola hidup, pola makan. Intinya kita harus memodifikasinya ya. Yang tadinya mungkin gak disiplin, masih suka telat makan, masih tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan, masih suka ngerokok, masih makan pedas berlebihan. Jadi harus dimodifikasi atau harus dirubah ya. Karena kalau misalnya kita nggak bisa rubah, itu penyembuhannya membutuhkan waktu yang lama. Nah, di malam hari ini aku bakal sharing beberapa pertanyaan, dan ini pertanyaan dari komentar kalian juga. Dan tadi di live aku itu masih banyak banget pertanyaan yang belum aku jawab. Karena aku tuh kalau misalnya live, biasanya aku kasih waktu hanya 30 menitan, karena aku juga nggak bisa kecapean. Karena namanya kita ngoceh-ngoceh ya, aku tuh nggak bisa ngoceh berjam-jam, karena bawaannya kayak capek. Dan aku juga masih punya kerjaan yang lain. Nah, di malam hari ini aku bakal bahas ya terkait air liur atau lidah itu terasa kering, panas. Itu kenapa ya bun? Bunda pernah ngalamin gak sih? Ini ada beberapa orang yang ngalamin, termasuk teman-teman aku juga, ada beberapa ya. Teman dekat aku juga ngalamin kayak air liurnya itu kayak kering, gak ada. Ini kenapa ya bun? Ini dari asam lambung gak sih? Itu bisa dari sensasi asam lambung. Dan kenapa biasanya kita itu kekurangan cairan, jadi dehidrasi. Jadi pejuang asam lambung itu sering banget ngalamin dehidrasi karena pertama kurang minum, kekurangan cairan, kekurangan mineral. Makanya biasanya sensasi yang dialami itu adalah kayak orang dehidrasi, kering aja bawaannya itu. Padahal bun aku udah minum, ya itu meskipun kalian udah minum ya pada saat itu, tapi mungkin kemarin-kemarin itu asupan kalian, cairannya itu kurang, sehingga kalian ngalamin di hari itu. Jadi biasanya kita ngalamin itu nggak instan, nggak minum hari ini langsung dirasain hari itu juga, enggak. Udah beberapa hari lalu kurang minum, pasti badan aku terasa lemas, kemudian kayak nggak enak aja di badan, bawaannya itu kering aja, mulut juga kering dan rasanya pahit, disebabkan karena dehidrasi dan asam lambung kita juga udah naik. Nah, cara mengatasinya gimana kalau kita udah ngalamin hal ini? Pertama, kita harus banyak asupan-asupan ya. Pertama, konsumsi air putihnya yang hangat dan rutin, harus banyak. Konsumsinya itu 2 liter atau 8 gelas. Kalau aku nih dulu selalu ditakar minum, aku harus minum nih pada saat bangun tidur misalnya 2 gelas atau 1 gelas. Jadi sesuai kemampuan aja ya. Pada saat bangun tidur konsumsi air sebelum makan yang lain. Perut kita masih dalam keadaan kosong nih bangun tidur, konsumsi dulu air, bisa air som-som kuku atau air biasa. Kalau misalnya nggak biasa yang air som-som kuku, ya udah air normal aja. Tapi jujur kalau misalnya kalian konsumsi air yang biasa apa yang agak dingin, itu bawaannya kayak mual. Jadi saran aku konsumsinya air yang som-som kuku, bisa dari dispenser atau yang di termos. Kalau aku nih dulu selalu stok air yang di termos, jadi aku itu wajib banget masak air sebelum tidur malam. Pada saat bangun tidur aku ambil gelas, kemudian tuangkan air panas, tambahin air sedikit, air biasa. Jadi tuh bawaannya kayak som-som kuku, jangan panas banget. Konsumsinya 1-2 gelas atau sesuai kemampuan ya, sering mungkin itu pada saat bangun tidur.
Kemudian biasanya setelah mandi aku konsumsi air putih lagi, kadang segelas, itu udah 3 gelas. Kalau misalnya pada saat bangun tidur 2 gelas, berarti habis mandi aku konsumsi lagi 1 gelas, itu udah 3 gelas. Kemudian kalau misalnya aku perjalanan ke kantor, nyampe di kantor itu aku minum lagi kadang 2 gelas, karena di motor itu juga capek ya. Biasanya aku langsung konsumsi air 2 gelas. Setelah 3 gelas kan udah 5 gelas dong nyampe kantor. Kemudian habis itu kan sarapan juga kita membutuhkan minum, biasanya hanya 1 gelas. Jadi diatur aja ya. Pada saat sarapan, siang 2 gelas, kemudian sore 2 gelas, malam pada saat mau tidur malam biasanya aku konsumsinya itu 1 gelas. Kayak gitu ya. Jadi agar nggak dehidrasi. Kemudian kalau misalnya Bunda terasa pahit bun, rasanya itu nggak enak, saran aku bisa dibantu madu. Madu ini bagus ya. Jadi ambil air hangat 1 gelas, kemudian seduh madu, pakai 2 sendok atau 1,5 sendok aja. Kalau misalnya kurang manis bisa 2 sendok. Kalau aku nih, madu itu biasanya aku jadikan sebagai pengganti teh ya, sebagai pengganti teh, dan itu dikonsumsinya boleh sebelum makan dan boleh juga setelah makan, agar kita nggak dehidrasi. Dan biasanya kan kayak tenggorokan itu rasanya pahit, kadang juga asem, kadang rasanya kayak asin-asin gitu, banyak lendir, itu boleh konsumsi air jahe, bisa dikasih madu atau madu biasa aja, yang penting air itu hangat atau suam-suam kuku, kayak gitu ya. Ini adalah terkait dehidrasi ataupun sering banget ngalamin kayak kering di tenggorokan dan juga sering ngalamin kayak pahit ya. Jadi boleh dicoba, karena ini tadi itu banyak sekali yang ngeluh soal ini. Nah, ada juga yang ngalamin ya kebalikannya. Bunda, ini aku kebalikannya ya. Ini aku bakal baca dulu, tadi ada yang bertanya. Nah, Bunda, kalau aku tuh kebalikannya, biasanya air liur aku itu banyak banget. Nah, ini kenapa? Itu karena asam lambung kita juga naik. Jadi kayak rasanya itu kayak pengen bawaannya mengeludah terus karena banyak. Jadi asam lambung kita itu udah naik. Cara mengatasinya ini kayak gimana? Nah, kalau aku itu pada saat itu konsumsi jahe. Jadi konsumsi jahe ini bisa mengurangi mual juga. Kemudian makannya jangan telat, harus tepat waktu. Kemudian selain itu juga, habis makan jangan langsung tidur. Dan saran aku juga bisa kumur-kumur air garam pada saat bangun tidur pagi sebelum makan dan minum, dan juga pada saat mau tidur malam dikumur-kumur. Kenapa sih kita banyak air liur? Biasanya itu karena asam lambung kita naik, jadi naik ke mulut kayak esophagus, biasanya langsung mual, biasanya kayak langsung keluar ya air liurnya yang banyak. Bunda, aku itu muntah bun, tapi muntah aku itu kayak air semua, itu karena dari asam lambung juga. Ini biasanya disebabkan karena kita telat makan atau makannya berlebihan, karena biasanya juga kecapean habis mengangkat beban-beban yang berat. Ini bisa ulu hatinya biasanya kayak sakit gitu bun, kayak dak-dikduk, kayak loncat-loncat. Jadi saran aku bisa dikompres juga pakai air hangat atau pakai air yang panas. Di sini taruh aja di gelas atau di botol ini, taruh di atas perutnya nih, di bawah ulu hati di sini. Jadi agar kita itu asam lambungnya nggak sering naik, dan agar ulu hatinya itu kayak enakan gitu. Jadi kayak biasanya penuh banget bun di ulu hati, membuat ngap, membuat sesak. Jadi lakukan itu. Biasanya aku tuh ngompresnya pada saat bangun tidur. Misalnya aku bangun tidurnya 4:30 sebelum makan dan minum, aku kompres dulu nih di sebelah sini. Dikompres dulu sekitar 30 menitan. Habis itu udah selesai kompres, miringnya ke kiri, tiduran, baru bangun. Pada saat bangun konsumsi air putih yang suam-suam kuku. Itu enakan loh di lambung ya. Kemudian makannya juga harus yang lembut-lembut ya, bisa konsumsi tepung gerut atau air tajin. Itu boleh 30 menit sebelum makan. Untuk cara pembuatannya sudah ada di video-video aku, karena tadi ada yang minta penjelasan lagi. Ya, saat ini aku belum bisa buat tepung gerutnya karena belum ada stoknya ya. Tapi kalau jenang gemi aku ada. Jadi jenang gemi itu sama tepung gerut sih sama aja. Jadi dilarutkan dulu ke dalam air yang biasa. Kalau misalnya udah larut, bisa dimasak, diaduk-aduk di atas kompor agar ya mengental. Jadi jangan sampai juga nggak matang. Kalau misalnya kurang matang, itu juga bisa menimbulkan diare. Kayak gitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya aku bakal bahas terkait tidur. Bunda, aku tuh susah banget tidur. Kadang suka terbangun di tengah malam. Cara mengatasinya seperti apa? Jadi pada saat mau tidur, balurin seluruh badannya dengan aromaterapi atau kutus-kutus. Kemudian miringnya ke kiri pakai bantal 3 ya, 2 atau 3 bantal. Kenapa sering kambuh di tengah malam? Karena biasanya bantal kita tuh datar aja. Jadi itu dengan gampangnya naik. Apalagi kalau posisi kita terlentang, itu cepat banget naik. Jadi saran aku tinggiin bantalnya, dan pada saat tidur ya, mau tidur biasanya aku lakukan yoga dulu, yoga kualitas tidur agar kualitas tidur kita tuh baik ya, bisa tidur nyenyak, miringnya ke kiri, pakai baju yang longgar-longgar, balurin seluruh badan dengan aromaterapi dan juga kayak kutus-kutus itu bagus. Kemudian pada saat mau tidur malam itu, misalnya mau tidur jam 9, berarti makan malam terakhir itu kita harus makannya di setengah 7 atau jam 7. Jadi jangan habis makan langsung tidur, karena itu bisa membuat sensasi asam lambung kita udah naik. Kayak gitu. Biasanya tiba-tiba kebangun karena asam lambung naik. Kemudian biasanya aku tuh dulu sering banget kebangun di tengah malam karena sering mimpi buruk. Jadi teman-teman, sebelum kalian tidur lakukan relaksasi, lakukan hal positif, baik di siang, pagi hari, agar pada saat tidur itu kalian nggak mimpi buruk. Biasanya aktivitas kita di pagi dan siang hari itu akan tayang di sini di malam hari, biasanya sampai ke bawah mimpi. Makanya saran aku, lakukan hal yang positif, lakukan yang menyenangkan, jangan lupa relaksasi, jangan lupa olahraga. Dan pada saat mau tidur itu ya lakukan meditasi atau relaksasi. Ya. Seperti itu teman-teman. Dan juga pada saat mau tidur malam itu jangan minum yang banyak. Aku tuh kalau mau tidur ya, biasanya aku tidur jam 9, di jam 8 itu aku udah nggak boleh banyak minum, karena takutnya nanti sering kebangun di malam hari karena anyang-anyangan pipis terus. Bukan yang nggak boleh pipis, tapi itu bisa mengganggu ya kenyamanan kita pada saat tidur. Pasti bawaannya bangun lagi, aduh baru juga pipis, baru juga turun, baru juga mau rebahan, mau tiduran, ya udah pengen pipis lagi. Jadi saran aku kalau mau tidur jam 9, jam 8 udah stop minum ya, agar kita tidurnya nyenyak dan gak anyang-anyangan, gak pipis-pipis terus ya. Kemudian balurin badan dengan aromaterapi, kutus-kutus, pakainya baju yang longgar-longgar. Kalau misalnya pakai kipas angin, pantulin aja ke tembok, jangan mengenai badan kalian. Kalau pakai AC, biasanya kan AC itu naik turun ya, jadi AC itu ditenangin aja, nggak usah kena badan. Takutnya nanti kalian juga masuk angin, karena pejuang asam lambung itu gampang sekali masuk angin. Ya biasanya tiba-tiba tengah malam kayak meriang, kadang engap, kadang perutnya kembung karena masuk angin. Jadi jangan dikenai sama kipas angin ataupun AC, agar kita nyenyak tidurnya. Kalau masih sulit tidur, sering dengerin ruqyah atau musik-musik air, relaksasi di malam hari, agar kita tenang tidurnya. Karena aku juga dulu tuh sering suka tidur ya, pernah aku nggak tidur beberapa hari karena cemas. Jadi aku lakukan relaksasi, kadang aku olahraga, lakukan hal positif ya, agar pikiran kita tenang dan nggak selalu mimpi buruk. Karena pejuang asam lambung itu sering banget ya mimpi buruk, apalagi yang ada kecemasan atau anxiety. Seperti itu ya terkait air liur yang pahit ataupun air liur yang suka kering, itu karena dehidrasi, kekurangan cairan, kurang mineral. Jadi perbanyak asupannya, hindari ngerokok, hindari yang kafein, kemudian hindari yang asam, kecut-kecut, dan sering konsumsi air putih aja, cairannya harus cukup. Dan saran aku sering konsumsi sari kurma atau infused water kurma karena itu bagus. Oke ya teman-teman, semoga terjawab yang sudah bertanya. Adapun kalau misalnya masih banyak pertanyaan yang belum aku jawab, dinantikan aja video-videonya, karena aku selalu berusaha atur waktu untuk bahas pertanyaan kalian dan juga untuk live. Semoga bisa motivasi dan bisa menyemangati kalian sembuh kembali dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Oke ya, cukup sekian share kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.